Своими действиями Соединенные Штаты menjadi pemimpin aktif Israel pertama yang berstatus. Kebijakan kontroversial Trump diumumkan pada Jumat. Dalam sidang Mahkamah Internasional PBB, Indonesia Tolong jelasin tentang hukum internasional dong. Apa sih hukum internasional? Hukum internasional. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah sering mendengar kata hukum internasional. Tapi, apa sih sebenarnya hukum internasional? Hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, antara satu negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Nah, tujuan dari hukum internasional sendiri adalah untuk menciptakan keamanan, perdamaian, dan keadilan. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup hukum internasional. Ruang lingkup hukum internasional mencakup beberapa bidang, yaitu yang pertama pada bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang kemanusiaan, dan yang terakhir bidang keamanan internasional. Sekarang kita masuk pada penjelasan sejarah. Saya butuh penjelasan mengenai sejarah hubungan internasional. Tolong dijelaskan. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya hubungan internasional. Hubungan internasional lahir sebagai konsep studi dan praktik yang mengatur interaksi antar entitas politik di dunia. Kelahirannya dapat dilihat dari dua sisi utama, kelahiran praktik, sistem, dan kelahiran disiplin ilmu atau studi. Secara singkat, hubungan internasional lahir karena dua alasan utama. Lahirnya sistem negara berdaulat pada tahun 1648, ditandai dengan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang menciptakan konsep negara bangsa berdaulat sebagai unit politik utama, sehingga interaksi atau baik kerjasama maupun konflik antar unit-unit ini mutlak terjadi. Yang kedua, lahirnya ilmu studi 1919, dipicu oleh trauma Perang Dunia Pertama. Hubungan internasional mulai dipelajari secara akademis untuk mencari cara mencegah perang dan mencapai perdamaian global. Terus sumber hukum internasional itu apa? Baik, kita masuk ke pembahasan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah dasar yang digunakan untuk menetapkan aturan serta kewajiban dalam hubungan antar negara. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional, terdapat 4 sumber utama, yaitu pertama, perjanjian internasional, kesepakatan tertulis antara dua negara atau lebih yang memiliki kekuatan hukum seperti Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Yang kedua, kebiasaan internasional, yaitu praktik yang digunakan secara terus-menerus oleh negara dan diterima sebagai hukum, contohnya kekebalan diplomatik. Yang ketiga, prinsip umum hukum, prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum berbagai negara seperti keadilan dan kewajiban menepati perjanjian. Dan yang keempat, keputusan dan doktrin, sumber tambahan berupa putusan pengadilan internasional dan pendapat ahli hukum yang membantu menjelaskan aturan hukum internasional. Coba jelasin tentang subjek hukum internasional. Baik, kita akan membahas subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal personality, hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum internasional, secara umum subjek utamanya meliputi yang pertama, negara. Subjek paling utama harus memiliki penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan atau kemampuan hubungan. Yang kedua yaitu organisasi internasional atau OI, badan antar pemerintah yaitu PBB dan ASEAN dengan hak dan kewajiban terbatas. Yang ketiga, Tahta Suci Vatikan, diakui setara negara atau Fakta Lateran 1929 untuk urusan kerohanian dan diplomatik. Yang keempat, ICRC atau Palang Merah Internasional, diakui khusus dalam urusan kemanusiaan atau konflik atau Konvensi Jenewa. Yang kelima yaitu pemberontakan atau belligerent, kelompok bersenjata yang diakui sementara untuk penerapan hukum humaniter. Yang terakhir, individu memiliki hak atau HAM dan tanggung jawab pidana atau kejahatan internasional, misal genosida. Kasih saya sedikit penjelasan tentang hakikat hukum internasional. Hakikat hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek internasional untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia.
Ciri pentingnya, berdasarkan kesepakatan bersama, mengikat secara hukum dan moral, bertujuan menjaga perdamaian dunia, subjeknya, negara, organisasi, internasional, dan individu. Saya mau tahu isu-isu tentang hukum internasional. Isu-isu terkait sumber hukum internasional mencakup 3 hal. Yang pertama, perdebatan tentang apakah resolusi PBB dapat menjadi sumber hukum. Kadang terjadi perdebatan karena tidak semua resolusi PBB bersifat mengikat. Beberapa diantaranya hanya berisi saran dan rekomendasi. Jadi belum tentu bisa dianggap sebagai hukum internasional yang wajib untuk dipatuhi. Yang kedua, perdebatan atau konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Misalnya, sebuah negara memiliki undang-undang yang bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disetujuinya, sehingga menimbulkan pertanyaan, hukum mana yang harus diutamakan. Yang ketiga, perkembangan bidang hukum baru. Misalnya, muncul isu tentang lingkungan global dan kejahatan cyber. Sekian dari penjelasan dan pembahasan yang telah kami paparkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herman, SHMHum, dan Bapak Andi Sutrapan, SHMH, karena telah membimbing dan mengawasi kami selama mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.